Shalom, apa kabar saudara? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, sebagai firman Tuhan atau tema kita saudara pujian tadi sebelum firman Tuhan indahnya di dalam Tuhan. Minggu kemarin saya membawakan satu tema itu juga, ya. Tetapi pagi ini saya membawakan tema yaitu orang yang berubah di dalam Tuhan. Coba dikasih sedikit low-nya. Ini saudara ya, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, satu hal yang sangat luar biasa ya. Bagi setiap orang yang percaya, apapun yang kita hadapi tidak mengurangi semangat kita di dalam kita memuliakan Tuhan, karena kita tahu bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, sedikit saudara saya menyentuh kemarin ada 3 hal ya, bahwa di dalam pembacaan kemarin saudara ada 3 hal di sana, bahwa orang yang hidup tidak di dalam Tuhan sekalipun dia mengalami banyak tantangan, banyak masalah ya, tetapi saudara semangatnya ya, di mana sukacita di dalam kehidupannya itu selalu ada ya. Dan yang kedua saudara, orang yang percaya, yang mengalami kata-kata orang indah di dalam Tuhan, dia mengalami, kenapa dia bisa berkata seperti itu, banyak hal yang dihadapi tetapi dia tidak mau ada hubungan putus dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi tetap ada, dan yang berikutnya selalu mengucap syukur. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini saya sambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 ya. Saya akan bacakan buat kita semua hikmat yang benar. Sungguh demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa kenangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada yang orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh dan roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan berkata yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, diberkatilah kita yang bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan, baca Alkitab, tetapi yang berusaha untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu, merenungkannya dan melakukannya. Kenapa saudara? Karena banyak juga orang yang tidak membaca, ya. Banyak orang yang suka merenungkan,
ya, hanya sampai di membaca dan di merenungkan. Tetapi untuk melakukan firman Tuhan, ya, banyak orang yang tidak mampu karena berat rasanya, yang tidak mampu dan tidak mampu, ya. Ini saudara, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, orang yang mengalami kesaksian luar biasa, ya, dia bisa berkata bahwa kalau saya bersama Tuhan sangat luar biasa, sangat indah hidup di dalam Tuhan. Karena seperti saya katakan kemarin, sekalipun segala sesuatu itu bisa terjadi, tetapi dia bisa merasa bahwa luar biasanya Tuhan di dalam segala peperangan hidupannya. Dia bisa bersyukur, dia bisa berdoa kepada Tuhan, dia bisa bersukacita, ya. Tetapi saudara, itu terjadi kepada orang-orang yang punya prinsip, yaitu perubahan harus ada. Ini saudara, orang seperti apa? Yaitu orang-orang yang berubah. Siapa mereka orang berubah? Orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini saudara, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, saya katakan kepada kita semua pada saat ini saudara, ya, lamanya kita jadi orang Kristen itu bukan ukuran, ya, bukan suatu ukuran kita itu dikatakan bahwa kita pasti masuk surga. Ya, kenapa saudara? Sekalipun selama kita jadi orang Kristen, ya, tetapi kalau kita tidak berubah sesuai apa yang diajarkan Tuhan, maka hidup kita seperti manusia atau orang-orang duniawi. Ya, ini saudara. Dan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kita itu bukan seperti manusia duniawi, ya, tetapi manusia rohaniawi. Artinya apa saudara? Kita tahu firman Tuhan, kita melakukannya, ada perubahan terjadi sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita meninggalkan cara hidup, cara duniawi. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, tercatat tadi saudara beberapa hal sudah di dalam pembacaan, tapi saudara cuma saya mengatakan ada dua hal di dalam pembacaan tadi saudara, yaitu bagaimana hidup orang-orang yang berubah atau orang yang berubah itu seperti apa, ya? Apakah dia tetap tinggal lihat sama dia tetap tinggal seperti manusia dunia ini saudara, atau bukan, atau tidak? Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Korintus, ya, untuk setiap selalu memahami setiap apa yang diajarkan, karena yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, di mana mereka dipimpin oleh kuasa Roh Allah, ya, sehingga terjadi sesuatu sebenarnya perubahan, dan itu mau tidak mau, ya, maka kita harus menerima ajaran-ajaran seperti itu, ajaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, orang-orang sebenarnya bisa mengetahui dan bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah orang-orang yang berubah. Berubah dalam hal apa? Bukan diajak oleh orang lain, tetapi ketika dia mendengar ada sesuatu ajaran untuk berubah satu pola hidup yang tidak benar menjadi hidup atau pola hidup yang benar, dia sendiri berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat memahami mengerti manakah kehendak Allah yang benar dan berkenan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ya, tadi saudara kita dapatkan pembacaan itu, ya, karena itu saudara di dalam ayat yang ke-10 atau ayat ke-9, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati atau dalam diri Allah. Nah, saudara, di dalam pembacaan satu perikop ini apa yang kita dapati di sini? Yang kita dapati yang pertama saudara adalah manusia yang berubah oleh pembaharuan budinya. Dia bertindak sendiri, ya, ketika dia kenal Tuhan, ya, dia bertobat dan hasil pertobatannya itu ada di dalam kehidupannya, itu perubahan demi perubahan terjadi.
saudara. Karena ada dua karakter, ada dua tipe di dalam pembacaan ini saudara. Ya, manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia duniawi saudara hanya memikirkan keinginan-keinginan dunia. Perjalanan hidupnya, berkatanya, perbuatannya saudara, ya, adalah bertentangan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya menyenangkan atau hanya memiliki kepuasan daging. Itu manusia duniawi. Nah ini saudara. Dan kata firman Tuhan, mereka yang tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kenapa saudara? Ya, jangan kita berpikir bahwa ketika kita jadi orang Kristen kita masuk gereja, ya, kita sudah dikatakan orang-orang yang atau orang-orang atau manusia-manusia rohaniawi. Nah, tetapi ketika dalam praktek hidup kita sehari-hari ternyata orang sama saja. Orang dunia berkata anaknya ya dalam rumahnya sudah jadikan taman binatang. Orang percaya orang Kristen pun demikian. Nah itu yang tidak boleh. Dan apakah yang sebatas itu? Banyak saudara. Ya, bahkan sudah beberapa minggu yang lalu sudah dikatakan bahwa perkataan kotor pun, ya, hal-hal jahat pun dipikirkan Tuhan atau jangan, tidak ada, ya. Ini saudara. Itu manusia. Tetapi kalau manusia duniawi saudara, itu tidak akan pernah. Nah saudara, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Jadi kalau oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah perubahan. Ya, jadi orang percaya karena itu Firman mengatakan hasilkanlah apa saudara perbuatanmu. Dengan apa? Dengan perbuatan. Hasilkanlah perbuatan dengan perbuatan yang ada saudara. Karena itu Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ya, bagi orang yang tidak ada perubahan dipertanyakan dalam hidupnya. Ya, apakah ada apa dengan dia? Kenapa sudah kalau roh Allah ada di dalam kehidupannya, maka dia pasti berubah. Itu pasti. Ya. Manusia tidak bisa berubah. Kenapa? Ya. Kenapa dia tidak bisa berubah? Ya. Karena yang tadi cuma tahu baca, tahu renungkan, dan melakukan. 3 hal ini. Tahu baca Alkitab, merenungkan, tetapi tidak mempraktikkan. Ini sudah 3 hal itu, gak ada yang lain. Ya, itu sudah. Kenapa dia tidak berubah? Karena kekerasan hati. Ya, kekerasan hati. Kapan dia mau berubah? Bukan dalam kitab Ibrani. Ya, dalam kitab Ibrani saya katakan bahwa Ibrani pasal 3. Saya katakan sebab itu ia menetapkan suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini ketika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, kapan kita bisa berubah? Ya, nggak perlu kita bertunggu nanti Pak Pendeta, nanti di kembangan, ya, nanti di Tuhan. Ya, tapi kalau lembutkan hati kita, jangan keraskan hati kita. Ya, ketika kita tidak mengeraskan hati kita, kita bisa baca Alkitab, kita bisa merenungkan dan melakukan. Nah, ini sudah kita bisa melakukan. Ketika kita melakukannya, saudara, mempraktikkannya, maka disinilah permulaan ujian kita. Ini saudara, ya. Disinilah awal kehidupan kita ketika kita mulai mempraktikkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya, kita sudah akan menuai hasilnya. Seperti itu saudara. Ya, seperti itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita terus belajar. Dan hal itu kata firman Tuhan hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki roh Allah. Ya, ini sudah. Roh Allah itu mengajar, kata firman Tuhan. Ya, tetapi kalau orang saudara tidak mau diajar, maka hidupnya akan berada saudara di dalam lingkungan yang tidak benar.
perbuatan-perbuatan keinginan-keinginan tadi, dosa terus dia lakukan. Sekalipun dia orang setia kepada ya, itu saudara. Karena rasa takut akan Tuhan itu saudara, ya benar-benar tidak 100%. Ya, ini saudara. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 3 atau dalam kitab Ibrani saudara, Ibrani pasal 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan rasakan seperti dalam kegeraman. Kalau saudara memperhatikan kalimat tadi, ya, berarti ada hal yang tidak bisa lagi kita saudara berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa kita menerima apa saudara, ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, berarti ada suatu saat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, kita dapat di mana ini sekarang? Jangan kita pecah dari style suara Tuhan. Ya, kita buka kitab Amos pasal 4 ayat 11. Suatu saat kita tidak bisa mendengar Tuhan. Jangan kemana-mana, tidak ada lagi suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus berubah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan malah berubah. Kenapa saudara? Allah membuat dia bisa berubah. Ya, kalau dia bisa berubah bukan karena kekuatannya, tapi ketika dia membuka hatinya, tidak mengalahkan hatinya, Allah bekerja dalam kehidupan. Apa kalau Allah itu tidak punya kuasa? Dia berkuasa. Ya, tapi saudara, apabila masih ada kesempatan kita tinggal di dalam dunia yang pernah dikatakan ada suatu hari di mana ada penghakiman, maka ada kebebasan kita untuk memilih. Karena kita berubah. Nah saudara, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, jadilah manusia yang rohani, Kristen yang rohani. Ya, kenapa sudah banyak dikatakan orang Kristen tapi Kristen fasik? Ya, apa itu Kristen fasik? Saudara, bukan di kamus bahasa Indonesia tidak ada orang Kristen fasik di sana, sudah tidak ada. Tetapi dalam kata fasik di sana saudara adalah orang sebenarnya tahu dalam golongan orang beragama, orang yang tahu Tuhan, tetapi saudara acuh masa bodoh, gak lakukan firman Tuhan. Itu orang fasik. Itu manusia duniawi. Dia tahu Tuhan. Ya, dia tahu hukumnya Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Siapa yang berkumpul dengan orang itu? Apa saya tahu? Ya, tetapi orang yang tidak beribadah, yang ada dalam hatinya suka mengakui itu dia tidak tahu dia. Ini saudara. Jadi kita harus berubah. Ya, harus ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi manusia yang rohani. Kenapa saudara manusia yang rohani? Apa kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16? Ya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Ya, tetapi kami memimpin pikiran Kristus. Ya, orang yang dipimpin Roh Allah memiliki pikiran Kristus, dan orang yang memiliki pikiran Kristus tahu maksud dan tujuan Allah memanggil dia jadi orang Kristen, orang percaya. Ini saudara. Kenapa saudara? Anda dipanggil, Anda dipilih saudara, tak sembarangan saudara. Ya, tak sembarangan saudara jadi orang Kristen, tak sembarangan. Secara kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena tujuan Tuhan untuk mengembalikan kembali posisi manusia yang semula. Ya. Manusia yang paling mulia dari sekian atau segala ciptaan. Ini saudara. Nah, pertanyaannya di sini saudara apa? Ya, pertanyaannya apa? Apakah kita tetap menjadi seperti manusia duniawi atau seperti manusia rohani? Ini saudara. Ya, Bapak Ibu jemaat Kristen percaya tempat ini saudara, ya, akan dipenuhi dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya, ketika
ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita, cara hidup kita, ya, yang mereka pasti katakan, kok beda ya, tak seperti dulu lagi. Ya, ini sudah tak seperti dulu lagi. Kalau tak seperti dulu lagi, ini ada dua hal, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Jangan kita orang percaya saudara kembali jadi orang jahat. Perbuatan kita jadi orang melakukan dosa terus. Ya, sekarang banyak hal seperti itu saudara. Maka orang percaya sekarang tapi seperti itu, jangan datang ke mana-mana atas nama organisasi dicek. Ternyata organisasi lain. Ini saudara, ya. Bapak Ibu jemaat di sini Tuhan banyak hal, ya, banyak berkat saudara. Dan kita biasa katakan, dan kita Yeremia pasal yang ke-30, Yeremia pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai 27. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan memberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Orang yang berubah membuka hati dia mengeraskan hatinya, kepala bekerja di depannya. Allah katakan apa? Tuhan akan memberikan roh atau hati yang baru. Ya, ini saudara jadi orang bertobat bukan hanya sekedar keluar dari air baptisan, ya saudara. Ya. Tetapi ketika saudara keluar dari air baptisan itu, hati yang baru itu sudah Allah berdam dalam kehidupan kita. Maka saudara kita harus jaga kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan itu. Ya, letakkan seperti dulu lagi. Ini sudah harus, ya. Kalau tidak mau harus ada berada di depan kita. Kenapa saudara? Ketika kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, ya, memiliki hati yang baru diberikan oleh Tuhan, roh itu sudah bekerja dalam kehidupan kita. Maka kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, kita mencari berkat. Tidak boleh kita bekerja, harus. Maka apa yang kita kerjakan ini berkat oleh Tuhan, tetapi bukan pekerjaan itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, ini saudara, tidak ada satupun manusia yang tidak bekerja. Kalau orang tidak bekerja, kata Paulus katakan sama saudara bahwa jangan yang makan. Orang malas. Ya, ini saudara. Tapi bukan pekerjaan halal kita, cari Tuhan. Saudara, sukacita apa sesuatu yang berkat? Ya, berkat dalam kebenaran kehidupan kita. Kita menghibur diri, cari hiburan itu kan sukacita. Mencari hiburan, kita merasa terhibur. Tetapi saya katakan bahwa tempat-tempat hiburan, ya, yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya, lebih baik kita tinggalkan dan kita utamakan Tuhan dulu. Ya, ini sudah. Kita utamakan Tuhan. Saya dengan percaya sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran kehidupan kita. Ya, pengalaman kami pernah di pelayanan saudara, banyak hal yang luar biasa kalau menurut saya saudara. Ya, di tengah pelayanan yang ada saja, ya, yang Tuhan izinkan. Sekalipun ada yang membuat kita, ya, merasa bersedih, tetapi lebih banyaknya bersukacita, senang, menyenangkan. Ya, ini saudara. Itu yang kami alami. Ada saja yang Tuhan nyatakan. Saya tidak percaya bahwa setiap orang yang percaya tidak pernah tinggalkan oleh Tuhan. Karena itu saudara Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ya, selama Tuhan masih izinkan kita ada di dalam dunia ini, yakin akan firman bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, berubah terus. Kenapa saudara? Ya, kalau kita hanya mencari berkat sukacita saudara, ya, dengan cara hidup manusia dunia,
apa kata firman Tuhan dalam kitab Amsal, ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia, tetapi mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya. Dalam kitab Amsal pasal 123, orang benar itu suatu kebahagiaannya itu saudara luar biasa, ya. Tetapi orang fasik kebahagiaan apa? Saya sebut kata firman Tuhan tadi, ya, mendatangkan murka, ya, mendatangkan murka Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 13, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Nah, pilih mana saudara? Apakah tetap tinggal dalam posisi nanti Tuhan saja, Tuhan? Atau kita ambil tindakan berubah karena kita tahu firman Tuhan, dengan firman Tuhan, dan kita mau ya, ini sudah semua hamba Tuhan, tidak ada diinginkan jemaatnya itu sudah ada jadi orang seperti orang fasik. Yang kita semuanya diberkati oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Orang yang bisa menghargai hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu cinta bahwa orang yang bisa menghargai hadirat Tuhan adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu cinta bahwa kebenaran firman Tuhan tidak perlu dibacakan. Tetapi dua hal, jadilah manusia yang rohani. Jangan jadi manusia duniawi dan perbuatan-perbuatan kita. Harus ada perubahan, harus bertindak dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita yang berkat yang tidak pernah kita pikirkan.